posko Nggak ada. pengaduan? Oh, ke yang Denis. Mbak itu, Mbak Ya. Denis. Ah. Jadi gini, karena memang ada voice note ya dari RA gitu kan, bahwa Uya Kuya juga kena dengan nominal sekian, masalahnya ini, dia bilang kan seperti itu. Saya langsung kepo dong, saya kan lagi di Turki itu kemarin, saya langsung kepo, lihat apa sih masalahnya gitu kan. Oh ternyata masalahnya uang juga gitu. Jadi Terus sebelumnya kita nggak tahu ada permasalahan Nggak dengan tahu. orang lain, nggak tahu. Kita tahunya di berita. Jadi, taunya berita juga dari berita kan. juga bahwa ternyata selain dari pihak kita ada permasalahan dengan pihak lain. Jadi secara dia tahu punya masalah, kita juga nggak tahu. Taunya ya dari berita, sudah ada di Instagram, di media-media sosial dan lain-lainnya. Di situ kita taunya juga ada permasalahan dengan orang lain. Gitu. Berarti total yang Respon udah dari- dikembalikan berapa Kak? Kan tadi dia sempat ngeles juga pas minta di refund gitu Kak. Iya, pertama sih gini, waktu saya tuh bilang kalau misalkan kamu nggak mau refund, nanti kita akan mempermasalahkan ini ke pihak RA loh, saya bilang gitu kan. Karena kan di sini yang dijual namanya adalah RA. Terus dia baru transfer pertama itu 25 juta. Terus dia minta uang diambil, sisanya uang diambil ya ke rumah sakit karena saya dirawat katanya di sana mau operasi. Pas ketemu aja sama brimob saya, dia bilang. Jadi saya kirim supir waktu itu sama keponakan saya ke sana. Pertama uang ditransfer 1,5 juta lagi, yang kedua ya 1,5 juta, yang ketiga itu 40 juta, yang keempat itu 10 juta sama uang cash 10 juta. Jadi Iya. dicicil sama dianya gitu. Terus masih ada sih beberapa puluh juta lagi. Cuma saya lagi menunggu itikat baik Jadi, dia. dari awal tuh kita juga sebetulnya selalu beritikat baik sih sama MZ-nya ya, dengan cara dia juga malah kita sarankan kalau memang over limit bla bla dan lain-lain, dia bisa cicil aja. Jadi kita masih tetap secara kekeluargaan sih. Nah, kita sampaikan di Preskom ini supaya tidak ada berita-berita yang berbeda ya dengan di media ya. Makanya kita sarankan Ibu Kiki untuk Preskom supaya cerita aslinya kelihatan. Itu saja sih. Transfer dengan dua bank yang berbeda, apakah saat itu dilakukan secara bersama atau di hari berbeda hari? Yang mana? Yang 25 juta beda Sama. hari, yang 1,5 itu di siang hari, yang 40 sama 10 beda bank tapi di jam 6 sore ada semuanya ininya. Jadi saya berapa Teh? Sisanya sekitar 65-an lagi sih, 65 juta. Kalau saat yang kakak mentransfer ke dia Oh, ke dua Hari bank yang berbeda sama. hari yang sama. di hari yang sama? Iya. Cuma Tidak, beda tidak berapa? timbul tuh kecurigaan kok bisa bank berbeda gitu atau atas Oh nama enggak, siapa? atas namanya satu orang, cuma saya transfernya kan ada limit tuh. Dari di bank yang satu ini 100 juta kan udah limit kan, nggak bisa lagi, saya pakai bank yang satunya lagi gitu. Sempat nanya nggak kok atas nama ini? Dia apa? bilang kan tadi di chatnya itu manajemennya Raffi. Oh. Disebutin nih. RA ya. Iya. Iya. Jadi dia bilang di situ itu manajemennya dari RA gitu. Jadi saya gini, nggak ada kecurigaan. Gimana sih kita nggak akan yakin ya seorang MZ yang memang Kerjasama lama ya. bekerja sama di antara selebriti dan lain-lain itu untuk hal yang supaya bisa menyambungkan ya pihak RA dengan kami. Mungkin siapapun mungkin langsung aja ya kan dengan track recordnya dia ya. Kita kan nggak ada negatif lah, pikiran kita nggak ada negatif. Salah satu kita nggak negatif thinking itu dia bayar juga waktu itu secara cicil kita terima kok. Jadi nggak ada Malah kita bilang hal-hal juga yang sih, Mbak, over kalau limit, misalkan silakan over bayar. limit terus, karena tiap hari itu alasannya over limit kan. Kalau memang over limit terus nggak apa-apa, sehari 25 juta aja sampai beres, saya bilang gitu. Tapi ya ada aja sih alasannya, selalu ada gitu. Oke, Kak Jadi Rizky. berarti udah di refund semua total 1 Belum. juta? Jadi terakhir itu masih ada sisa. Nah, sisa terakhir handphonenya sudah tidak aktif. Ya saya juga nggak tahu, kita juga belum tahu kenapa nggak aktif, tidak bisa dihubungin dan lost kontak sampai saat ini. Terakhir itu Lebaran H1 ya, Lebaran pertama saya masih kontak sama dia, masih berhubungan chat. Setelah itu udah nggak ada, mati total. Sampai detik ini kita belum ada solusi lagi atau bagaimana. Mungkin mau lihat situasi aja nantinya. Oke, Kak Rizky, ini kan kemarin keluarga sudah mengupdate kondisi beliau sendiri yang notabene sekarang sedang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Mungkin seperti apa? Mungkin sudah ada komunikasi dua arah dengan pihak keluarga MZ atau seperti apa? Kebetulan kan kalau saya sama keluarga baru tadi malam ya, jam 9 malam baru sampai Indo kan.
Jadi memang pada hari ini kita langsung konferensi pers di sini, belum ada kontak sama pihak keluarga. Tapi saya sudah lihat sih kemarin, memang kami juga dari pihak keluarga kami juga ikut bersedih ya. Semoga Mbak MZ segera sembuh lah seperti itu ya. Cuman memang kita juga belum nengok ke sana. Tapi keinginan mungkin seperti apa nih kan juga menjadi korban, sementara dari MZ sendiri sedang ada gangguan jiwa, mungkin Mbak seperti apa? Kalau prihatin, kita prihatin lah ya, tapi kalau kita lihat nanti perkembangan persoalan ini bagaimana. Kita kan baru pulang juga, baru nyampe Indo, terus klarifikasi. Nah, kita juga belum tahu nih sampai mau gimana nih perkembangan ke depannya, atau kekeluargaan atau bagaimana. Yang bersangkutan nggak bisa dihubungin juga kan, dan belum ada yang menghubungin kami juga. Jadi kita klarifikasi aja dulu ya, bahwa persoalannya seperti inilah persoalannya. Karena kemarin ada salah satu media yang saya lihat dia menaikkan berita itu ngambil info-infonya dari story saya di Instagram. Nah, takutnya kan jadi masalah ya nanti di kemudian harinya. Jadi saya waktu kemarin juga sudah minta ke tim markom saya tolong take down deh itu beritanya, soalnya tidak ada konfirmasi apa-apa ke kita, tapi sudah diturunkan sih beritanya. Cukup nih barangkali. Katanya sempat menyerahkan fotokopi KTP RA, benar nggak? Oh, bukan dari pihak kita. Oh, Nggak ada. Bukan. Kalau KTP nggak ada. Kalau KTP nggak ada, cuman dari pihak MZ sudah menulis, tapi ini surat aslinya ada di Bandung ya, ada di ini. Jadi dia janji tanggal 4 Mei 2022 jam 00.00 jam 12 akan mengembalikan sisanya. Ini terakhir di rumah sakit. Terakhir di rumah sakit ya, cuman kasih ini. Gitu, kasih perjanjian ini ke supir saya, tapi dari situ besoknya udah nggak ada cerita apa-apa lagi, handphonenya udah mati. Ini tanda tangan langsung sama MZ. Terkait kemarin sempat keluarganya kan juga preskon ya, sampai keluarga mereka tuh minta untuk memaklumi dalam pembunuhannya, gimana sih? Kalau kita sih nanti mungkin akan menemui mungkin ya dari pihak keluarga itikat baiknya seperti apa. Memang kan pada saat ini kondisinya MZ sedang ada di RSJ ya, jadi saya juga belum make sure lagi ke sana kan, karena kita juga baru pulang. Nanti coba kita lihat ya itikat baiknya seperti apa. Kalau memang ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin secara kekeluargaan dan kita tidak masuk ke ranah hukum. Tapi masalahnya yang terakhir itu kita tuh malah kita yang diteror gitu loh sebelumnya sama dia, makanya kenapa kita speak up kok jadi galakan dia gitu daripada kita gitu kan ya. Jadi mau dilaporin ke Polda lah, nanti Brimob saya datang lah, jangan macam-macam segala macam lah, pokoknya itu ada semua buktinya gitu. Tapi kalau dia baik-baik sih sebetulnya kita nggak mau cari masalah. Ngasih tengah waktu berapa lama mungkin Kak? Kita tunggu mungkin dari pihak keluarganya dia juga ya. Jadi kan tadi saya bilang sampai saat ini belum ada koordinasi apa-apa sih. Kita juga baru pulang dan kita juga langsung presscom. Nah, mungkin kedepannya nanti kita teman-teman wartawan kita kasih info lagi mungkin ya. Setelah kita mendapatkan informasi juga dari pihak mereka. Ini masih belum tahu kabar berita. Tapi dari kuasa hukum setelah dikonfirmasi semalam menunggu sampai MZ benar-benar pulih dan itu semua akan dikembalikan. Ya, nah itu kan nanti itu masalah itu kan nanti kita juga lihat dulu ya. Juga kita juga harus tahu juga kan. Jadi mungkin nanti ada info lagi kalau kita juga sudah ketemu dengan pihak keluarga atau perwakilan dari mereka. Insya Allah nanti kita sampaikan lagi ke teman-teman wartawan. Oke, terakhir ini kan saat ini dia di RSJ nih ya. Berarti kan kejiwaannya terganggu. Kalau di kita ini kan kejiwaan itu kan orangnya bebas dari hukum nih. Apakah ini suatu akal-akalan atau gimana? Nah kalau saya jawab ya, kalau soal kejiwaan dia terganggu itu bukan ranah kami juga sih. Karena kami tidak tahu yang menjudge itu dia memang keganggu kejiwaannya dari mana, itu kan harus ada badan atau instansi yang terkait yang menyatakan bahwa MZ ini betul-betul ganggu kejiwaannya. Jadi kami nggak bisa jawab juga, maksudnya tidak bisa menjudge seseorang bahwa dia itu nanti betul-betul ganggu kejiwaannya. Harus jelas juga itu kegangguan kejiwaan itu dari dokter atau dari mana. Kami ada pihak dokter atau yang lainnya ya, dari pihak yang lain gitu kan, untuk mendeteksi benar nggak gitu loh, karena kan kita mesti ada second opinion ya, nggak bisa hanya dari rumah sakit tersebut aja. Untuk membawa ke jalur hukum mungkin Kak masih gimana? Ada rencana mungkin atau? Makanya melihat itikat baik dari keluarga MZ mungkin seperti apa,
Terus juga kalau misalkan memang tidak ada jalan keluar ya mungkin akan masuk ke ranah. Ya nanti kita hari ini klarifikasi dulu. Nanti setelah nanti perkembangannya gimana kita juga diskusi dulu sama pihak lawyer kami. Jadi nanti teman-teman kita presscom lagi. Ini kita info lagi ya. Sudah ya. Siap. Terima Oke. kasih semua. Terima kasih banyak ya.